Sidang perbaikan permohonan uji materi digelar di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Para pemohon telah memperbaiki dan melengkapi berkas permohonan sesuai masukan hakim pada sidang sebelumnya. Kami sudah Pasal yang diuji yaitu pasal pencemaran nama baik dalam KUHP serta beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE. Pasal-pasal ini juga yang sebelumnya digunakan menjerat Roy Suryo, Rismon Siadipar, dan Dr. Tifa dalam kasus ijazah Jokowi. Selamat menunaikan ibadah puasa walaupun sudah hari ke-5 dan 6. Dan alhamdulillah minta pasal-pasal yang menersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap 3 kelompok ini. Jadi kalaupun misalnya mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana. Kita minta jalurnya perdata. Walaupun kita tidak mintakan ke MK, tapi for the future berharapnya begitu. Seperti Presiden Prancis ketika dituding bahwa istrinya laki-laki, dia menggugat orang per orang yang menyatakannya secara perdata, bukan secara pidana. Karena kami sampaikan tadi, kawan-kawan semua, yang namanya defamation law atau hukum pencemaran nama baik, itu di negara-negara lain itu sudah banyak dihapuskan. Di Amerika Serikat mayoritas misalnya negara bagian sudah menghapuskan defamation law. Sehingga orang bisa bebas menyampaikan kritik. Kenapa? Dengan adanya hukum pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya, memunculkan efek ketakutan hukum kita. Tapi intinya itu adalah memperinci apa yang ada pada detail undang-undang atau aturan yang kita koreksi, termasuk kita menghilangkan satu tadi ya, yang di pasal 32 ayat 2 di Undang-Undang ITE, yang itu tidak disangkakan kepada kami ya. Tapi sekali lagi saya menandaskan apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan nanti akan disampaikan oleh Dr. Rismon, bahwa ini insya Allah bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang memang terwakili ke dalam 3 jenis pemohonan tadi ya. Jadi artinya kepada aktivis, akademisi, peneliti, dan aktivis. Jadi insya Allah Majelis Hakim Konstitusi akan bisa mempertimbangkan dengan baik ya, karena kami ada 10 petitum tadi yang dibacakan, dan semoga tidak yang terakhir ya. Kalau yang terakhir itu kan andai kata tidak diterima, memilih dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, rencana impor 105.000 mobil pick-up dari India menuai kontroversi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor pick-up yang akan digunakan untuk Kopdes Merah Putih. Rencana impor mobil pick-up berpenggerak 4 roda besar-besaran dari India memantik kritik tajam. Langkah ini dinilai akan menggerus produk domestik bruto hingga mencapai 39 triliun rupiah. Jika angka sebesar itu terbang ke luar negeri, maka akan merugikan industri otomotif nasional. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta impor ditunda sambil menunggu keputusan Presiden Prabowo yang saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut Dasko, sebelum melakukan impor mobil, Presiden Prabowo akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dan perusahaan dalam negeri. Sebelumnya, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, mengungkapkan alasan impor 105.000 unit pick-up dari India senilai lebih dari 24 triliun rupiah untuk operasional Kopdes Merah Putih. Putusan impor didorong oleh harga, kualitas, serta ketersediaan produk serupa yang terbatas di dalam negeri. Rencana untuk impor 105.000 mobil pickup dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri. Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut, dan tentunya juga Presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah, sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu, demikian. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengambil sikap tegas terkait pernyataan kontroversial yang disampaikan alumni LPDP Dwi Sasetningtyas. Postingan Dwi Sasetningtyas tersebut dianggap menghina negara.
bulan ke belakang nyampe juga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyesalkan perilaku dari penerima beasiswa LPDP Dwi Saset Ningtyas yang memposting status warga negara anaknya dan memberikan pernyataan kontroversial. Purbaya meminta masyarakat yang menerima beasiswa LPDP tidak seenaknya dan tidak menghina negara. Pasalnya uang LPDP yang diberikan adalah uang dari pajak dan utang negara. Purbaya meminta uang LPDP dikembalikan beserta bunganya dan akan blacklist nama tersebut. Jadi Pak Dirut nih bosnya LPDP nih. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak senang yang nggak senang, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Kita itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Lu sekolah biaya siapa? Dan saya sekolah pakai uang sendiri. Habis itu RATA uang sana juga. Setelah dokter ya pulang. Pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo kembali melantik kepengurusan baru di tingkat provinsi. Kali ini penguatan struktur difokuskan di Provinsi Jambi sebagai salah satu basis penting Partai Perindo di Pulau Sumatera. Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah menyerahkan surat keputusan atau SK kepada Christina Gloria Purba yang dipercaya menjabat sebagai PLT Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Jambi. Pelantikan ini menjadi langkah penting untuk menata dan memperkuat organisasi partai di daerah, khususnya di Provinsi Jambi sebagai salah satu basis penting Partai Perindo. Kepengurusan baru diharapkan mampu menyelesaikan berbagai konsolidasi internal, serta memperkuat struktur partai hingga tingkat kabupaten dan kota. Nah, Jambi ini adalah basis kita. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang kami titipkan kepada teman-teman di Jambi. Yang pertama adalah tentunya dalam kesempatan ini adalah penguatan kelembagaan yang baik itu di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten kotanya. Dan yang lainnya adalah bagaimana merekrut tokoh-tokoh untuk bergabung menjadi kekuatan-kekuatan penuh yang ada di Jambi itu sendiri. Terima kasih Pak Sekjen atas amanah ini. Mungkin ke depannya yang sepulang dari sini kita mau membentuk DPD-DPD yang memang tidak aktif selama ini dan memperkuat kepengurusan, jaringan dan ke depannya supaya bisa sesuai dengan harapan dari kita semua. Kepengurusan baru Partai Perindo di Provinsi Jambi diharapkan mampu mencapai target perolehan kursi legislatif, baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten dan Kota. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, di antara bangunan megah dan hiruk-pikuknya Jalan Cihamplas, Kota Bandung, terdapat satu masjid kecil yang menyimpan sejarah panjang. Kami hadirkan informasinya untuk Anda usai jeda berikut ini, tetaplah di Indosiar. Agama Nasaruddin Umar tiba di gedung KPK pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Nasaruddin mengatakan ia menggunakan fasilitas pesawat jet pribadi saat menjalankan tugas di Sulawesi Selatan. Nasaruddin menyebut tidak memungkinkan menggunakan pesawat komersial di Makassar karena sudah larut malam. Terlebih lagi ia juga harus kembali ke Jakarta pada esok paginya untuk rapat sidang isbat penetapan 1 Ramadan. Pak, tadi apa aja Pak yang diisi di dalam Pak? Sementara itu KPK pastikan bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar tak dikenai sanksi pidana berkaitan dengan gratifikasi penggunaan jet pribadi. Hal tersebut karena Menak telah melaporkan penggunaan fasilitas dalam kurun 30 hari kerja sejak menerima fasilitas. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengapresiasi pelaporan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar ke KPK sebagai mitigasi awal adanya bentrokan kepentingan.
dan berharap penyelenggara negara lainnya melakukan hal yang sama saat menerima gratifikasi. Tadi apa aja Pak yang diisi di dalam Pak? Seperti apa ya, dan kali ini saya datang lagi ya untuk menyampaikan tentang terkait dengan kemarin pekerjaan saya di menjalankan tugas di Sulawesi Selatan, ya, Makassar untuk menggunakan pesawat khusus itu ya, karena jam 11 malam kan nggak mungkin ada pesawat lagi di sana dan besok paginya balik lagi kan ada persiapan sidang isbat. Dengan melaporkan gratifikasi di awal ini tentu juga menjadi mitigasi timbulnya suatu benturan kepentingan atau konflik of interest di belakang hari. Kemudian yang kedua tentu ini akan menjadi teladan yang positif tidak hanya di jajaran Kementerian Agama tapi juga bagi seluruh penyelenggara negara ataupun ASN lainnya. Jika ada pihak-pihak yang ingin memberikan sesuatu baik dalam bentuk barang ataupun fasilitas. Sidang perdana pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan yang diajukan Yakut berkaitan dengan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi kuota ibadah haji tambahan yang diselenggarakan Kemenak tahun 2023-2024. Sementara itu pihak KPK menyebut akan menghormati sidang pra-peradilan yang diajukan tersangka. Sebelumnya pada 8 Januari lalu, KPK menetapkan Yakut Holil Qomas dan mantan staf khusus Menak Isfa Abdidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka. Nggak mungkin. Berarti ada inisiatif dari Maktur itu? Saya tidak tahu. Oh, jangan dorong. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Wenda Nura di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya Wenda, bagaimana jalannya sidang pra-peradilan terhadap Yakut Holil Qomas pada hari ini? Ya, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Sidang perdana permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut atau kita panggil Gus Yakut ini sudah selesai dilaksanakan, namun ada informasi yang perlu kami sampaikan bahwa persidangan ini ditunda hingga seminggu ke depan dikarenakan dari pihak termohon atau dalam hal ini pihak KPK tidak dapat hadir dalam persidangan meskipun persidangan ini sudah ditunda 50 menit dari agenda semula begitu. Jadi agenda persidangan semula dijadwalkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, namun karena menunggu dari pihak termohon hadir hingga pukul 10.50 sidang baru dimulai, namun dari pihak termohon KPK masih tidak hadir di persidangan sehingga terpaksa sidang harus ditunda hingga sepekan ke depan, sehingga sidang perdana akan kembali digelar pada tanggal 3 Maret 2026 mendatang. Dan tentunya dari sidang ataupun permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Yakut ini berkaitan dengan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh pihak KPK dari kasus dugaan korupsi kuota haji. Namun dari pihak KPK pun sebelumnya sudah sempat menyatakan bahwa dari pihak KPK menghormati keputusan dari Yakut untuk mengajukan pra-peradilan karena memang itu hak dari Yakut sendiri, namun dari pihak KPK menyatakan bahwa dari pihaknya ini sudah melakukan penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan aturan dan dengan alat bukti yang sudah cukup, termasuk diantaranya dari pihak BPK sebagai auditor negara juga menyatakan bahwa haji ini merupakan keuangan negara sehingga memang dari pihak Yakut ini sudah sesuai jika ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga saat ini informasinya KPK masih menunggu dari finalisasi dari BPK terkait kerugian negara dari kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Yakut ini. Dan kembali kami informasikan bahwa sidang perdana pra-peradilan yang diajukan oleh Yakut selaku tersangka dari dugaan kasus korupsi kuota haji ini ditunda dan akan kembali digelar pada tanggal 3 Maret 2026. Fajar.
Ya, baik Wenda, terima kasih atas informasinya dan tentu kami akan tunggu kembali update-nya. Selamat bertugas kembali.